Nah, awal dari film Dora ini ya, jadi di sebuah rumah di pinggir danau, seorang cewek berambut cepak berbaju pink yang bernama Dora beserta monyet kesayangannya Boots, dan seorang cowok bernama Diego berayun dari satu pohon ke pohon lain serta berpetualang masuk ke hutan. Di sini kita akan dibawa ke dalam pengenalan tokoh-tokoh yang ada di film seperti Kapten Ransel, Kapten Peta, dan seekor rubah yang bernama Sweeper. Nah, lalu Dora dan Diego yang sibuk bermain sampai lupa waktu dipanggil oleh ibunya untuk makan malam bersama. Nah, makan malam ini tampak menyenangkan guys dan sedikit membingungkan karena si Dora ini halu dan suka ngomong sendiri ke kamera. Can you say delicioso? Kan goblok. Nah, Diego yang sedang menikmati makanannya lalu melihat sebuah peta kuno tentang Parapata. Ayah dan ibu Dora lalu menceritakan kalau kota Parapata adalah kota kuno yang hilang dan banyak penjelajah yang mencoba menemukannya. Dan kabar-kabarnya nih di kota Parapata ini terdapat emas yang sangat banyak, sampai-sampai melebihi emas yang ada di dunia. Nah, Dora yang sangat polos lalu tertarik dengan emasnya. Nah, terus nih, ayahnya memberitahu kalau seorang penjelajah tidak tergiur dengan harta. Sesudah makan malam, Dora dan Diego berada di kamarnya. Mereka berdua beradu nih siapa yang lebih hebat, jaguar atau seekor monyet. Mereka berdua berdebat karena sebenarnya mereka ini sangat sedih karena besok akan berpisah. Dan pagi harinya, benar aja, Diego dijemput oleh orang tuanya. Sebelum Diego pergi, Diego memberikan potongan coklat sebagai kenang-kenangannya. Dora sangat sedih karena mereka harus berpisah. Waktu pun berlalu dengan cepat guys. 10 tahun kemudian Dora telah tumbuh menjadi seorang wanita yang hobi berpetualang serta hobi ngevlog. Dan di suatu hutan si Dora ngevlog ketika ia dikejar oleh rombongan-rombongan gajah dan bertemu dengan kaiman hitam di sungai Amazon. Walaupun Dora telah menjadi petualang dan seorang remaja, ia tetap berteman baik dengan Boots dan mengajaknya ke berbagai petualangannya. Dan suatu ketika nih si Dora serta Boots menemukan gua misterius di dalam hutannya. Nah, ketika dicek, si Dora ini kaget karena ada kelelawar vampir berbulu yang mengagetkannya. Dora lalu memasuki gua itu dan menemukan petunjuk soal kaum Inka kuno. Dan semakin dalam Dora masuk, tiba-tiba aja Dora hampir terpeleset. Tapi demi Alek, Dora kagak ngapa-ngapa. Si Dora lalu kagum ketika ia melihat sebuah patung berbalut emas milik kota Parapata. Dora pun semakin ambisius menemukan kota Parapata. Dora lalu mengambil ancang-ancang dan berusaha melewati jurang yang memisahkan dia dan patung itu. Tapi sayang sekali lur, si Dora jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Si Dora lalu meminta tolong Boots untuk memanggil ayah dan ibunya. Selesai berpetualang guys, si Dora ngobrol ke bapaknya soal patung yang ia lihat. Dan ternyata patung tersebut gengs terdapat sebuah peta di dalamnya. Dora dengan kagumnya berkata kalau akhirnya ia akan menemukan kota Parapata. Tapi ayah dan ibunya yang mendengar Dora mengatakan hal tersebut tampak biasa aja karena ternyata ayah dan ibunya telah lebih dulu menemukan kota Parampampam ini. Si Dora bengkel sangat senang saat ayah dan ibunya ternyata sedang dalam misi mencari kota Parapata. Tapi ya ayah dan ibunya menolak Dora untuk ikut dengan mereka. Dora sedih, lalu ia ngelem dan ngelinting. Canda linting. Ayah Dora lalu memberitahunya untuk tidak melakukan petualangan dan akan mengirimkannya ke kota. Keesokan harinya ayah dan ibu Dora bersiap-siap untuk mengirim Dora ke kota. Dua orang itu lalu memberitahu Dora soal kehidupan anak muda di kota besar. Nah, Dora yang pasrah akhirnya mau gak mau menuruti orang tuanya untuk pergi ke kota. Dan sebelum pergi, emaknya Dora menyuruh Dora untuk tidak membawa Boots ke kota karena anak-anak kota tidak memiliki monyet katanya sih. Dan berangkatlah si Dora bengkel ini ke sebuah kota besar yang namanya Los Angeles. Tahu gak kenapa dinamakan Los Angeles? Karena orang-orangnya suka ngeles. Sesampainya di bandara kota tersebut, Dora yang polos mencoba SKSD dengan banyak orang di sana. Dora yang sangat energik lalu mengeluarkan keahlian berprosotol-sosotannya hingga akhirnya ia bertemu dengan pamannya atau orang tua si Diego. Lalu guys, kita melihat kalau Diego sekarang udah menjadi anak yang introvert dan sedikit no-lab. Singkat cerita, sampailah mereka di rumahnya. Dora sangat senang sekali ketika bertemu dengan neneknya yang lucu. Si Diego lalu membawa Dora ke kamar pinknya. Si Dora ini sangat amat gembira dengan kamar barunya seraya ia menunjukkan potongan coklat yang waktu itu ia anggap sebagai kenang-kenangan ke Diego. Nah, si Diego yang udah berubah total menjadi anak introvert ternyata udah memakan potongan coklat tersebut bahkan sampai lupa. Si Dora yang terbiasa tidur di alam liar seperti tampak gak nyaman ketika tidur di dalam kamarnya. Ia pun pindah keluar dan melihat suasana kota yang tampak asing menurutnya. Lalu pagi harinya akhirnya tiba.
Si Dora dan Diego menunggu bis sekolah yang mengantarkannya ke sekolah. Nah, si Diego tampak sedikit terganggu dengan dandanan si Dora yang terlalu polos. Diego lalu mendandani Dora dengan dalih agar ia bisa bertahan di kehidupan SMA yang katanya kejam. Dua orang itu akhirnya berang-berang bawa tongkat berangkat. Sesampainya di sekolah lagi-lagi Dora tampak SKSD guys. Dora ini kebingungan saat ia dihentikan ketika melewati metal detektor. Petugas keamanan lalu menanyai si Dora. Dan dengan polosnya Dora menyebutkan semua barang bawaan yang ia bawa ke sekolah seperti suar, generator pribadi, walkie-talkie. Si Dora yang polos nggak tahu kalau barang-barang kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh dibawa ke sekolahan. Di dalam sekolahan Dora melihat seorang gadis yang mengampanyekan selamatkan hutan hujan dengan cara membeli cupcake. Si Dora lalu menghampirinya dan dengan polos bertanya hujan hutan mana yang hancur bun. Selain itu si Dora dengan polosnya sok pintar dengan gadis cupcake itu dan si gadis cupcake yang terlihat risih dengan Dora lalu memberikannya cupcake gratis. Nah si Diego yang melihat Dora dengan gadis cupcake itu lalu memberitahunya kalau gadis itu adalah Sammy Moore, anak berprestasi di sekolahnya dan seorang ketua kelas. Diego lalu memperingati Dora kalau Sammy Moore ini adalah orang yang paling dia benci di sekolahnya. Nah Dora lagi-lagi menunjukkan kepolosannya ketika ia bertemu dengan seorang pria yang memakai baju bergambar galaksi. Dora yang tahu kalau gambar di baju pria itu salah langsung membenarkan dan dari sinilah mereka berdua tampak berteman. Si Diego juga memberitahu jangan dekat-dekat dengan orang tersebut dan orang tersebut bernama Randy. Singkat cerita kelas pun dimulai. Nah bu guru yang mengajar kelas tersebut bertanya kepada para muridnya siapakah si Moby Dick. Sammy Moore yang terkenal pintar langsung mengangkat tangannya. Namun gak hanya Sammy aja, ternyata Dora pun mengangkat tangannya seraya menjawab dengan benar apa yang dikatakan gurunya tersebut. Selesai pelajaran di kamar mandi, Dora dihampiri oleh Sammy yang memberitahunya untuk tidak macam-macam dengannya. Si Dora bodo amat dan gak memperdulikan omongannya Sammy. Seusai sekolah Dora langsung pulang ke rumahnya. Ia terus berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mencatat koordinat peta dari kota Parapata. Nah hari-hari Dora di sekolah tampak biasa aja nih. Karena dengan polosnya tiba-tiba aja ia pernah tersangkut ke bis. Dan suatu hari Dora merasakan makanan paling enak yang ia rasakan. Dan saking enaknya sampai-sampai si Dora ini terima kasih loh dengan para koki dapur sekolahnya. Nah Dora terus menerus komunikasian dengan orang tuanya sampai suatu saat panggilannya ini gak pernah dijawab. Dora akhirnya merasa sedih dan hari-harinya sangat sepi. Lalu suatu hari ini Dora mendatangi pesta dansa di sekolahnya dengan kostum matahari. Dora yang polos mengajak si Randy untuk berdansa, tapi Randy ini tampak ragu untuk berdansa. Nah si Dora yang bodoh amat lalu berdansa sendiri di hadapan para orang-orang. Teman-teman Dora yang melihat kalau Dora sangat aneh malah menertawainya dan menganggap Dora ini norak. Si Dora guys dengan kepolosannya lagi mengajak Diego untuk berdansa. Nah Diego yang diceng-cengin lalu pergi dari tempat tersebut. Si Dora lalu melihat Diego pergi langsung mengejarnya. Di luar nih Diego mengungkapkan kekesalannya kepada Dora yang selalu malu-maluin aja. Dora yang kecewa dengan tanggapan Diego langsung meninggalkannya dan pulang ke rumah. Di kamarnya Dora mengurung diri dalam lemari. Si nenek yang melihat Dora sedih langsung mendatangi Dora untuk menenangkannya. Dora berkata ke neneknya kalau mungkin aja Diego ini benci sama dia sekarang. Dora juga menganggap kalau dirinya ini aneh kan emang. Si nenek lalu menyuruh Dora untuk tidak memikirkan perkataan Diego dan tetap menjadi dirinya sendiri. Hari-hari berlalu guys. Si Dora dan kawan-kawannya melakukan kunjungan pelajaran ke museum. Di tempat itu gurunya menyuruh untuk membuat satu regu kelompok dan Dora yang gak mendapat kelompok akhirnya membuat kelompok sendiri dengan Diego, Randy, dan Sammy. Nah di situ mereka harus melakukan misi mencari peninggalan tertua. Mereka pun mulai memburu peninggalan-peninggalan yang ada di museum itu. Si Dora yang sedang kebingungan mencari tiba-tiba aja dipanggil oleh salah satu penjaga museum tersebut untuk masuk ke dalam ruang belakang museum. Nah, si Dora sendiri yang tergoda dengan pertolongan mbak-mbak itu lalu memanggil semua temannya untuk masuk ke ruang staf. Nah, apesnya lagi nih di sana si Dora ketahuan oleh staf pria museum tersebut. Kawan-kawannya yang takut langsung ngumpet di sebuah tempat. Nah, ternyata di sini si Dora dijebak dan staf pria yang menangkapnya kenal dengan si Dora. Dora lalu dimasukkan ke sebuah box bersama dengan kawan-kawannya. Singkat cerita, 4 orang itu terbangun kaget ketika mereka ternyata tahu kalau mereka ada di dalam pesawat. 4 orang itu panik karena mereka keluar negeri tanpa identitas. Si Dora lalu memberitahu teman-temannya kalau orang-orang yang menculiknya adalah kawanan pencuri yang mencari kota Parapata. Si Dora lalu mencoba melihat keluar dan melihat ada satu orang datang arahnya. 4 orang itu takut saat tutup box itu dibuka.
Ternyata itu adalah kawan dari ayah Dora yang berusaha menyelamatkan si Dora. Bapak-bapak itu lalu menyuruh mereka semua untuk berlari. Penculik yang melihat mereka langsung memberhentikan truknya untuk mengejar si Dora. Keempat orang itu lalu berlari ke hanggar pesawat sementara para penjahat memanggil rubah kesayangannya yang bernama Sweeper. Si Sweeper mengejar 4 orang tersebut dan mencuri tas milik Dora untuk mencari sebuah peta. Dora dengan keahlian sirkusnya melompat ke sana kemari melewati pesawat-pesawat itu. Namun sayang nih, mereka gagal mendapatkan petanya kembali. Para penjahat lalu mengejar si Dora. Untung aja Alejandro datang dengan mobilnya untuk membawa Dora. Alejandro pun memacu mobilnya dengan secepat tenaga. Mereka melewati kebun tebu untuk kabur dari kejaran para penjahat itu. Setelah mereka lolos, Alejandro menceritakan ke Dora kalau ia dan orang tua Dora sering kontekan, namun sayangnya beberapa minggu yang lalu mereka sempat kehilangan kontak. Alejandro lalu memberi buku peninggalan milik ayahnya ke Dora. Dan Alejandro meminta tolong Dora karena ia nggak bisa menemukan orang tua si Dora. Mereka berlima pun akhirnya setuju untuk mencari orang tua Dora agar mereka bisa selamat dari tempat itu. Mobil mereka pacu lagi menuju tempat awal orang tua Dora melakukan ekspedisi. Sesampainya di tempat tersebut, mereka turun dari mobil. Mereka berdiskusi bagaimana cara menemukan orang tua Dora karena mobil nggak bisa masuk ke hutan itu. Mereka pun bersiap-siap membawa perbekalan dan akhirnya perjalanan masuk ke hutan pun dimulai. Sore berganti malam, di tengah hutan yang mengerikan itu, mereka semua ketakutan saat melihat pernak-pernik klinik mengerikan di tengah hutan. Apalagi saat Alejandro bercerita soal pasukan kuno pelindung para patah yang bernama Los Guardianos Perdidos Domestos Nomos. Alejandro yang melihat para anak-anak ketakutan menyuruh mereka agar tenang. Tetapi Alejandro sendiri panik ketika dirinya terkena sarang laba-laba dan terjedot pohon. Perjalanan berhari-hari pun mereka lewati sudah. Di sebuah tempat mereka menemukan simbol lingkaran milik keluarga Dora dan ternyata di situ ada perkemahan milik orang tua Dora yang berantakan dan udah lama ditinggalin. Mereka yang sedang mencari petunjuk di perkemahan itu tiba-tiba aja mendengar sayup-sayup suara langkah kaki. Mereka panik dan mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari Butch. Dora dan Butch akhirnya bertemu kembali. Si Butch menunjukkan sebuah simbol orang tua Dora lagi, tetapi kali ini simbolnya nggak rapih dan Dora pun mengetahui kalau orang tuanya ini pergi dengan terburu-buru. Nah, lalu mereka melanjutkan perjalanannya lagi dan di tengah perjalanan tiba-tiba aja Semi kebelet berak yang udah lama ia pendam. Si Dora lalu menyuruhnya untuk mengikutinya. Dora mengeluarkan skop spesialis berak dan mulai menggali tanah untuk Semi. Semi pun mulai berak sementara Dora mendatangi teman-temannya. Tiba-tiba aja guys, tanpa mereka sadari anak-anak panah mulai menyasar ke mereka. Mereka pun berlari menghindari anak panah yang cepat mengejarnya. Mereka pun bersembunyi di dalam batang pohon yang udah lapuk. Nah, 5 orang itu berpikir bahwa tempat itu pasti tempat yang aman. Tapi tanpa sengaja nih tiba-tiba Randy terkena panah tersebut dan pendarahan. Randy panik, namun saat dicek ternyata yang terkena adalah minumannya, bukan Randy sendiri. Keempat orang itu masih berlindung di batang pohon guys. Lalu ada salah satu anak panah yang mengenai batang pohon yang membuat mereka menggelinding ke tepi sungai. Mereka pun segera bangkit dari dalam batang pohon itu. Alejandro lalu memberitahu mereka kalau yang melepaskan anak panah itu adalah Los Guardianos Perdidos Domestos Nomos. Si Dora yang melihat Semi termenung lalu mendatanginya dan menanyakan kabar Semi. Nah, si Semi sendiri malah teriak-teriak, marah nih dia karena ia terjebak di hutan. Semi tampak sangat emosi menghadapi hal ini. Dan Dora yang melihat Semi emosi ikut merasakan kesedihan. Ia duduk sendiri di tepi sungai. Diego pun menghampirinya guys. Si Dora lalu curhat mengenai masalahnya ke Diego. Diego pun mencoba menengahi pertengkaran antara si Dora dan Semi. Si Dora akhirnya mengetahui kalau si Diego ini pasti ada rasa dengan Semi. Tapi si Diego otomatis menyangkal pernyataan si Dora. Nah, ketika si Diego pergi, Diego melihat tiba-tiba ada sebuah jejak di dalam tanah. Diego dan Dora mengikuti jejak tersebut dan ternyata itu adalah sekelompok penculik yang membuat perkemahan di dekat situ. Mereka bersembunyi di balik batu untuk mengintip para penculik. Tapi bodohnya Alejandro berjalan dengan santai dan hampir aja ketahuan. Nah, untungnya nih, si Butch ini langsung melakukan aksi lucunya untuk mengelabui para penculik itu guys. Dora lalu pergi menghampiri Randy dan Semi. Dora memberitahu mereka 2 orang itu kalau pencuri ada di depannya. Si Dora langsung menggunakan otaknya untuk mencari petunjuk di mana para patah berada. Mengikuti jurnal milik ayahnya dan menuju ke bekas opera kuno yang udah runtuh.
5 orang itu masuk ke opera tersebut dan namanya anak-anak ya, mereka tertarik ke sebuah tanah yang berbunyi seperti kentut saat diinjak. Dan ternyata guys, tanah itu adalah pasir hisap. Pasir itu pun mulai menghisap mereka semua. Si Dora untungnya mengerti beberapa teknik agar terbebas dari pasir itu. Mereka mencoba mempraktekkan cara yang Dora ajarkan dan berhasillah mereka keluar. Tapi si Alejandro yang panik malah semakin terhisap. Ia tambah panik saat tiba-tiba ada 2 kalajengking yang kawin di atas kepalanya. Karena kepanikannya, Alejandro pun terhisap guys. Si Dora bersama kawan-kawannya yang panik mencoba mencari ranting. Dan ternyata pasir hisap itu prank guys. Si Dora dan kawan-kawan melihat kaki Alejandro yang tergantung dan menariknya. Akhirnya ia pun selamat. Alejandro yang ketakutan ditenangkan oleh si Dora. Nah, mereka yang baru aja bangkit tiba-tiba didatangi oleh seorang dukun yang tinggal di tempat itu. Dora meminta petunjuk mengenai di mana orang tuanya, sedangkan si Alejandro menanyai petunjuk soal para patah ke dukun itu. Nah, si dukun langsung menunjukkan apa yang akan terjadi ke 5 orang itu apabila mereka mencari para patah. Dora yang paham perkataan si dukun berkata bahwa siapa yang mencari Prapata maka akan binasa. Tapi selain itu si dukun tahu bagaimana cara membawa orang-orang itu ke daerah hulu untuk menyelamatkan mereka. Nah, sebelum perpisahan mereka semua berterima kasih ke Dora, kecuali si Diego dan Alejandro yang bergabung dengan Dora untuk mencari orang tuanya. Tim pun akhirnya dibagi 2 guys. Yang satu pulang ke hulu, yang satu akan mencari orang tua Dora, dan mereka pun akhirnya berpisah. Singkat cerita nih guys, si Randy dan Sammy yang ada di tepi sungai tiba-tiba kaget saat melihat tato misterius yang ada di tangan perempuan itu. 2 orang itu lalu berencana untuk memperingatkan si Dora. Sementara Dora sendiri sekarang ada di taman bunga yang sangat amat besar. Dora berpesan untuk tidak memegang apapun dan berhati-hati dalam melewatinya. Singkat cerita guys, berhasillah mereka melewatinya, tetapi karena kecerobohan Alejandro, ia tanpa sengaja memukul bunga tersebut dan bangunlah bunga-bunga itu seraya menyemprotkan spora beracun. Dora dan Alejandro yang udah terkena racunnya kaget saat melihat Alejandro udah menjadi kartun. Dora dan Alejandro pun sama. Mereka semua menjadi kartun dan masuk ke dunia kartun. Si Alejandro yang bahagia tiba-tiba aja melepas semua pakaiannya dan berlari pergi. Si Dora yang sedang halu tiba-tiba melihat Peta dan Ransel yang berbicara. Nah, Dora dan Diego lalu berjalan ke tepi jurang dan melihat jurnal ayahnya ada di seberang. Dora dengan ceroboh mencoba melompat namun gagal. Diego yang ada di situ lalu memegang tangannya dan mereka berdua melompat bersama. Dan di ujung tebing guys sudah ada Sammy serta Randy yang menolongnya. Si Dora yang halu pun akhirnya terbangun karena dibantu teman-temannya. Si Diego yang baru aja terbangun lalu bicara ke Dora kalau selama ini ia gak pernah melupakan hutan dan Dora yang mana ia adalah teman pertamanya. Mereka berdua pun lalu berpelukan. Sementara Alejandro yang bangun kaget saat melihat dirinya telanjang. Fajar akhirnya menyingsing. Mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi ke tepi jurang. Nah, si Dora ini merasa kalau pintu masuk para patah ada di dekat situ. Lalu tiba-tiba tanah yang mereka pijaki bolong dan membawa mereka ke sebuah gua misterius. Di dalam gua itu terdapat patung-patung mengerikan peninggalan Inka kuno. 5 orang itu lalu melihat ke atas langit yang begitu indah dengan nuansa bintang-bintang dan galaksi di atasnya. Mereka semua merasa kalau galaksi-galaksi itu adalah teka-teki yang harus mereka pecahkan. Si Randy yang ceroboh lalu menarik sebuah tuas yang ada di dekatnya dan tiba-tiba air pun mulai bercucuran sehingga membuat 5 orang itu hampir tenggelam. Nah, Randy yang memiliki keahlian menahan nafas 7 menit langsung masuk ke air untuk membuka lubang pembuangan. Dan saat lubang terbuka, Dora bersama kawan-kawannya langsung terseret masuk ke lubang itu dan keluar tepat di sebuah sungai. Ternyata guys, di tepi sungai itu sudah ada ayah dan ibu Dora yang menyelamatkannya. Mereka akhirnya bertemu kembali. Si Dora lalu berkata kalau Alejandro dan teman ayah serta ibunya yang menyelamatkannya. Karena ayah Dora mengirimkan jurnalnya ke dia. Di sini akhirnya mulai terungkap bahwa Alejandro bukanlah kawan dari ayahnya dan jurnal yang ayahnya bawa itu dulu sudah pernah dicuri. Alejandro pun langsung memanggil pasukannya. Dan ternyata Alejandro ini adalah orang jahat di sini guys. Ketika pasukannya datang, Alejandro pun mengancam ayahnya Dora untuk menunjukkan kota Parapata. Kalau tidak, maka Dora yang akan menjadi jaminannya. Di perjalanan, mereka semua sedikit berdebat dan akhirnya kota Parapata pun berhasil ditemukan. Keindahan kota itu benar-benar membuat mereka semua terkesima. Mereka pun lalu segera OTW ke gerbang kota itu.
Nah, di jalan mereka akhirnya bertemu dengan Boots. Si Boots berusaha melepaskan ikatan Dora dan ikatan dari para kawan-kawannya. Tapi sayang nih, Randy yang bodoh membuat penyamaran mereka ketahuan saat si penculik akan menyerangnya. Dora dengan yoyonya langsung membuat penculik-penculik itu pingsan dan segera kabur. Alejandro akhirnya memutuskan membagi dua tim. Yang satu mengejar Dora dan kawan-kawan, yang satu tetap dalam perjalanan menuju Parapata. Dora yang berlari tiba-tiba aja terjatuh. Boots yang ada di sana terkena marah oleh Dora. Tapi Boots diam aja seakan-akan berkata kalau orang tua Dora akan dibunuh. Boots tiba-tiba bisa berbicara guys kepada Dora. Boots memperingatkan Dora untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong. Dora terkaget ketika mendengar Boots ternyata bisa berbicara. Dan Sammy serta Diego yang baru datang tampak aneh melihat si Dora. Remaja itu pun memulai perjalanannya lagi guys. Malam harinya akhirnya tiba. Mereka mengintai perkemahan para penculik itu. Nah lalu nih guys, si Dora lalu mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian si Sweeper dan salah satu penculik dengan menggunakan kata emas beracun. Sweeper dan si penjaga itu pun akhirnya pingsan. Dora lalu masuk ke kota misterius itu dan melihat beberapa jebakan yang ada di sana. Mereka pun berpikir, Randy tiba-tiba aja melihat sebuah petunjuk di bebatuan yang menggambarkan soal rasi bintang. Mereka pun akhirnya tahu cara untuk mendeaktifkan jebakan itu, yaitu dengan menarik tuasnya bersamaan. Tuas pun ditarik dan mereka akhirnya bisa membukakan pintu kota kuno tersebut. Mereka lalu masuk ke dalam kota kuno itu dan kagum dengan kemegahan peninggalan-peninggalan kota tersebut. 4 orang itu lalu masuk ke dalam kuil besar dan tidak melihat apa-apa di dalamnya. Ternyata itu adalah teka-teki lagi yang harus mereka pecahkan. Mereka mencari ide dan akhirnya mereka menemukan cara untuk membuka pintu tersebut. Mereka memantulkan cahaya dari senter yang dibawa Boots hingga sampai ke sebuah emblem dan terbukalah pintu itu. Tetapi gak hanya pintu yang terbuka, jebakan-jebakan pun mulai aktif. Para pemuda itu berusaha masuk ke ruangan lain, tapi sayang nih si Dora hampir terjepit pintunya. Ya beruntunglah si Boots datang menolong hingga Dora bisa masuk. Nah, mereka akhirnya sampai di sebuah lorong dengan tengkorak-tengkorak yang ada di tembok. Lalu tanpa sengaja nih Randy mengejek sebuah jebakan dan lorong itu pun mendorong mereka terjun ke sebuah tombak. Diego dengan otak cerdasnya akhirnya melompat ketika sampai di ujung perosotan dan mereka lagi-lagi berhasil selamat. Nah, 4 pemuda itu akhirnya sampai di gudang harta karun nih. Dora yang pintar akhirnya tahu kalau itu bukanlah sebuah gedung, melainkan teka-teki terakhir. Dan dari kejauhan Alejandro akhirnya datang. Alejandro yang serakah menyukai semua emas yang ia temukan di sana nih. Si Alejandro lalu mencoba memecahkan teka-teki dengan menaruh sebuah emas di patung monyet raksasa itu. Tapi apa yang terjadi? Tanah yang Alejandro indak tiba-tiba aja bolong dan Alejandro terjatuh ke dalam lubang itu. Tapi untungnya nih Alejandro masih selamat dan berusaha memanggil pasukannya. Dan dari pintu yang lain muncullah pasukan Inka kuno bersama seorang nenek-nenek tua yang tadi guys, dan ayah ibunya Dora. Nenek-nenek tua itu tiba-tiba aja berubah wujud menjadi seorang wanita yang cantik dan menawan. Wanita cantik itu lalu menyuruh para pasukannya menangkap para pencuri. Dora dengan sigap menjelaskan kalau ia bukanlah pemburu harta melainkan seorang penjelajah biasa. Dan ia bisa membuktikannya dengan cara meletakkan air di patung monyet itu. Pintu-pintu akhirnya terbuka dan si wanita cantik itu memuji pilihan bijak dari Dora. Dora dan teman-temannya akhirnya merasakan hangatnya matahari. Belum sempat puas menikmati, tiba-tiba Sweeper mencuri patung emas dan membuat kuil runtuh. Si wanita cantik berkata kalau Sweeper telah membuat para dewa marah. Dora dan kawan-kawan lalu berusaha mengejar Sweeper. Nah, untungnya si Boots langsung menarik Sweeper dan mendapatkan patungnya kembali. Dora pun yang memegangnya lalu menaruh patung itu ke sebuah altar dan gemuruh yang tadi akhirnya menghilang. Keindahan kota Parapata pun terlihat dan pintu gerbang kota itu akhirnya tertutup kembali. Sammy yang udah lega berhasil menyelesaikan petualangannya tiba-tiba aja mencium si Diego dan berkata kalau ia mencukainya. Singkat cerita mereka semua berkumpul di rumah Dora dan untuk bertemu dengan orang tuanya masing-masing. Malam harinya, Dora diajak bicara dengan orang tuanya yang memberitahu kalau ortunya akan mengadakan petualangan dan mengajak Dora. Namun, Dora menolak dan lebih memilih kembali ke kota Los Angeles bersama teman-temannya. Di akhir film kita akan diperlihatkan si Alejandro yang menjadi tawanan dari para pelindung kota Parapata dan berakhirlah sudah cerita alur film Dora.